Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2019 ingin menjelaskan tentang kebutuhan peserta didik dan implikasinya terhadap pengajar. Sebelumnya, apa sih peserta didik itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, peserta didik ini sumber utama ya dan terpenting dalam pendidikan formal. Karena peserta didik ini bisa belajar tanpa guru, tetapi guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian itu, kita akan tahu apa aja sih kebutuhan peserta didik. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 kebutuhan peserta didik. Pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar karena kebutuhan ini untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Jadi kebutuhan fisiologis ini tuh contohnya kayak kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini diantaranya adalah rasa aman akan fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Yang ketiga, kebutuhan dicintai dan disayangi. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah atau kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Sedangkan kebutuhan yang tinggi yaitu kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuhnya dengan kemampuannya sendiri, menjadi apa saja sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Nah, setelah kita mengetahui ini, apa sih implikasi kebutuhan individu peserta didik itu terhadap pendidikan? Di sini saya akan menjelaskan. Menurut pemikiran Maslow tentang teori hierarki, kebutuhan individu sudah dikenal luas. Namun, aplikasinya itu atau terapannya untuk kepentingan pendidikan siswa di sekolah tampaknya belum mendapat perhatian penuh. Secara ideal, dalam rangka pencapaian perkembangan kebutuhan diri siswa, sekolah seharusnya dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan siswanya tersebut. Nah, selanjutnya apa aja sih yang harus sekolah penuhi dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya? Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat instinktif. Kebutuhan-kebutuhan jasmania untuk peserta didik yang perlu diperhatikan adalah minum, makan, pakaian, oksigen, istirahat, kesehatan jasmani, serta terhindar dari segala ancaman. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, selain mempengaruhi pembentukan pribadi dan perkembangan psikososial peserta didik, juga akan sangat berpengaruh dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Sejumlah peneliti membuktikan bahwa kebutuhan ini sangat penting bagi peserta didik dan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tingkah laku mereka. Murphy menyatakan bahwa sekolah yang efektif ditentukan oleh lingkungan yang aman dan rapi. Mereka mempunyai pendapat dalam 2 dimensi. Dimensi pertama yaitu siswa tidak merasa terancam atau ketakutan, merasa aman dan senang berada di sekolah. Yang kedua adalah bahwa sekolah merupakan sistem penjagaan dan pelaksanaan disiplin. 3. Kebutuhan akan kasih sayang.
Peserta didik yang mendapat kasih sayang akan merasa senang, betah, bahagia saat berada di sekolah. Seakan-akan mereka memperoleh motivasi untuk belajar di sekolah. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka mereka akan merasa seperti terisolasi, cemas, bingung, rendah diri, tidak nyaman, bahkan menyebabkan peserta didik itu untuk sulit belajar dan memicu munculnya tingkah laku maladaptif. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Karena kebutuhan ini, peserta didik ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal dan ingin diakui di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan orang lain. Sebaliknya, jika peserta didik merasa diremehkan, maka sikap mereka pada diri mereka sendiri dan lingkungannya akan menjadi negatif. Yang kelima, kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik juga mempunyai kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik yang merasa tidak bebas dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya atau tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan akan mengakibatkan mereka menjadi frustasi, merasa tertekan, dan sebagainya. Maka mereka harus diberikan kesempatan dan bantuan secara memadai untuk mendapatkan kebebasan itu sendiri. Makanya, sebagai seorang pendidik, kita sudah seharusnya memenuhi kebutuhan peserta didik kita ya. Jadi kebutuhan itu tuh memang sudah menjadi kewajiban dan tugas kita untuk memenuhinya. Sampai di sini dulu penjelasan tentang kebutuhan peserta didik dan implikasinya terhadap pengajaran. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton juga video-video penjelasan teman-teman PGMI 2C yang lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.